Ini film Baby Udon, kami amat bangga dan terima kasih sekali karena bisa mendapat kesempatan kami di Lito untuk membuat cerita dari Baby Udon ini. Ya tentunya pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bu Fani ya karena itu harus bilang ke Bu Fani. Nanti ke Pak Fajar juga pasti. Nggak soalnya ada kesini tadi. Karena Bu Fani ya bersedia untuk mengisahkan ya untuk memberikan kesempatan kepada Semargo Film dan kita Lito Picture ya untuk kisahnya yang luar biasa ya, dedikasinya di mana Bu Fani ingin membangun keluarga menjaga suami ya, dan semoga film ini bisa menginspirasi ya, memberikan semangat kepada semua orang yang ingin membina keluarga ya yang harmonis. Dan tentunya terima kasih juga kepada Pak Fajar ya yang bersedia untuk bersama dengan kita semua untuk membuat cerita Baby Udon ini ya menjadi begitu indah. Dan yang pasti terima kasih yang amat besar sekali saya ingin mengucapkan kepada Kodensu ya dan Ci Olive yang di hari belum bisa datang, karena tentunya kita dari dulu udah senang sekali dengan Kodensu ya, tentunya kita ingin berkolaborasi dan ini hari Kodensu bersedia untuk bekerja sama dengan kami di Lito Picture untuk membawa cerita ini. Ya tentunya dan terima kasih juga kepada semua cast di sini ya yang telah memberikan waktu dan usahanya semua untuk membuat film ini menjadi begitu indah. Untuk cerita Bu Fani sendiri saya rasa udah amat menginspirasi ya, udah begitu banyak orang yang selalu melihat ya kan, dan mereka semua karena terharu ya melihat bagaimana perjuangan Bu Fani dari awal berkenalan dengan almarhum Pak Haji Mekondo ya, sampai usahanya juga untuk mendapatkan baby Kaskas ya. Jadi menurut saya ini suatu kesempatan yang luar biasa buat kita di Lito karena cerita ini begitu indah ya, begitu mengharukan dan menginspirasi. Tentunya penting banget ya, karena seperti yang tadi Pani juga bilang dan semua rekan-rekan media pasti juga udah tahu kalau cerita Mbak Fani ini sangat viral di sosial media dan banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil juga dari kisahnya Mbak Fani. Sebenarnya itu jadi tantangan terbesar buat kita juga pas proses pembuatan, karena kisah hidupnya Mbak Fani sudah semengharukan itu dan semenginspiratif itu. Jangan sampai kita hilangkan esensi itu dalam film. Dan bersyukur banget bisa berpartner sama Mas Fajar, sama Kodensu juga, sama Mbak Oka yang bisa mewujudkan cerita ini segitu indahnya, dan dibantu juga sama teman-teman cast di sini yang aktingnya luar biasa. Jadi harapannya semoga film ini bisa menginspirasi banyak orang. Terjebak. Terjebaknya gimana Bang Densi? Awalnya itu saya kan podcast Fani. Terus pas podcast itu awalnya saya kurang tahu beliau tuh siapa. Yang saya tahu tuh viral beli kuburan setelah menikah, viral bagi-bagi sedekah, tapi bajunya seksi-seksi. Ya aku tahu awalnya begitu. Terus pas podcast itu dia cerita perjalanannya dia dengan kisah yang tadi itu juga, kenapa dia beli kuburan. Lu bisa kerjasama kan? Ya. Kenapa dia beli kuburan dan kenapa dia sedekah. Nah yang paling menarik perhatian saya adalah ketika dia bersedekah itu, saya kaget ternyata dia sedekah untuk merayu hati Allah supaya Allah tuh berikan kesembuhan untuk suaminya. Itu yang saya, jadi suamimu sakit. Jadi gua tuh taunya pas dia podcast suaminya sakit. Udah nih dia cerita. Terus dia cerita akhirnya dia ngerasa itu juga kurang mempan. Akhirnya dia berhijab lah gitu. Oh jadi dia nggak berhijab? Gue bilang enggak. Oke. Setelah itu kan kita nunggu kan, ya. Wah sembuh dong suami lu gitu kan. Setelah itu dia cerita, gue tungguin nih suaminya. Terus dia cerita pas sakratul mautnya dan lain-lain. Kita udah sedih nih ya kan, semoga sembuh gitu dalam hati gue. Terus meninggal Bang, terus gue diem kan. Jadi suami lu baru meninggal nih? Iya baru kemarin, 3 bulanan ya kalau nggak salah, 5 bulanan gitu. Terus lu sekarang hamil? Iya. Yang hamilin siapa? Suamiku Bang. Tunggu gimana ceritanya gitu loh. Ya. Jadi gitulah awalnya. So dalam podcast itu gue tiba-tiba ngomong, intuisi gue ngomong,
bagus nih dijadiin film. Ternyata intuisi itu terjadi setelah podcast. Dia dihubungi banyak PH. Kenapa kita bisa tahu? Karena dia deket sama istri gue Olive yang jadi produser hari ini, nggak tahu diri, nggak mau datang itu. Olive nonton live kita aja. Hah? Olive nonton live kita. Oh, Ayo. Mute. Nggak dengar kan? Maaf ya. Silakan dilanjut. Oke. Boleh ditukar dulu kali Pak. Gak usah, ini gue yang bego, gue yang pegang bawahnya. Silakan. Jadi habis itu, Olive sering nanya ke gue, yang si Fanny nanya PH mana ya? PH ini menurut gue bagus kalau bikin film, gitu. Saya pikir akhirnya udah deal ya, biasa. Karena gini loh, di podcast gue itu bukan cuma satu cerita yang pernah jadi film, banyak banget cerita pernah jadi film. Jadi gue udah tahu tuh kalau ditanya PH ini dan mereka udah deal. Tiba-tiba Fanny-nya nggak deal. Terus datang ke gua, istri gua, yang Fanny tuh sebenarnya pengennya film ini kalau dibeli uangnya dia mau pakai beli masjid, bikin masjid untuk amal zariah, bukan beli ya, bikin. Santai kamu. Kan kita beda server. Jadi buat masjid untuk amal zariah dari suaminya. Oh iya, gue baru ingat ya, suaminya kan udah muslim, maaf. So, gue bilang, terus problemnya apa? Problemnya di duit atau di mana? Bukan, yang problemnya dia ngerasa kok dia belum ketemu orang yang tepat untuk bikin ini film. Oke, terus dia maunya siapa yang menurut dia tepat? Kamu. Gila kali ya, gue kagak pernah bikin film, tapi menurut dia kamu. Terus istri gue nanya, kira-kira kamu bisa nggak bikin film ini? Gue diem tuh mikir, membayangkan dulu kan. Terus lewat tuh gambar-gambar jorok, oh jangan. Salah dong, Kan membayangkan, dia kan membayangkan kan, kan. Udah lah, masuklah gambar-gambar drama. Anak-anak main di becekan gitu jorok Iya, gitu. jorok, kotor gitu. Kotor, iya. Akhirnya masuklah gambar-gambar drama, dan gue melihat slide per slide-nya bro. Sebelum film ini jadi, gue udah lihat slide itu. Lewat di depan muka gue, terus gue bilang, bisa? Oh bisa. Iya bisa. Kamu mau nggak bikin? Enggak. Kenapa? Capek ya. Lewat lagi slide berikutnya. Bakal capek, ya kan? Fajar tiba-tiba tidur di lokasi, ya kan? Terus banyak hal gitu. Enggak, gue bilang. Terus kata istri gue, ya udah kalau gitu yang nanti aku kabarin. Ternyata gue pikir dia nggak ini. Apa maksudnya dia menginformasikan doang ke Fanny, ternyata dibeli IP-nya. Wow. Terus balik, yang aku udah beli IP-nya. Terus kenapa? Gitu loh. Yang kamu bikin ya filmnya, kan tadi gue udah bilang gue gak mau gitu loh. Iya yang bagus yang ayo bikin. Nah istri gue tuh ya beratnya di situ, punya istri Olive kan. Dia sembari ngomong panci belakang bro. Ayo lah ya, ayo gitu kan. Oh ya udah lah. So paksaan gue dikit. cari cara. Ini agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Kita 2 hari kita ngobrol ya. Jangan kalau 2 hari. Ini biar lengkap juga. Jadi setelah itu gue persulit. Harus ada sutradara yang cocok, gitu kan. Gue berharap dia pergi lagi dan maksudnya nggak balik-balik bawa masalah gitu kan. Udah ada ya Fajar Mustomi namanya gitu loh. Lah kenapa si Fajar tiba-tiba? Jadi Mas Fajar itu katanya nonton podcastnya tanpa kita suruh. Pas aku nanya-nanya ke Mas Fajar kalau bikin film gimana, katanya dia nonton. Terus dia katanya pas nonton tuh sampai gitu-gitu menurut Olive. Nanti Mas Fajar klarifikasi. Boleh. Terus akhirnya gue persulit lagi. Coba lu panggil itu DOP yang namanya Yudi Dato. Itu orang susah banget untuk lu dapet. Gue bilang, iya dia dapet gampang banget bro. Lewat Mas Fajar dia dapetnya. Oke nih, gimana ya persulitnya? Kalau film PH baru nggak bisa masuk bioskop. Betul, nggak bisa dia. Harus ada gandengan collab. Dicari tuh, wah dimuter-muter, nggak ketemu. Sulit ya, nggak ketemu. Tiap hari pulang mukanya bete. Ya tadi aku udah meetingnya sama ini ya. Oh iya terus gimana? Ya tapi iya bagus tuh gitu. Kok bagus? Enggak bagus maksudnya. Terakhir bro, dia datang. Yang
aku ketemu orang Lito Picture katanya. Wih, jadi apa? Gue bilang, jadi kita kerja sama dia. Innalillahi. jadi nih barang gue bilang ya kan. Akhirnya gue ketemu lah sama Mbak Bella awalnya, kemudian Ko Andi di sebelah sana. So gue ngerasa energinya Bella sama Ko Andi, I approve. Yes. Because I can feel they want to make something from the heart gitu. So udahlah akhirnya, ya udah deh Mas Fajar, kita mulai gitu. Nanti gue gimana caranya cancel ya. Gitu. Jujur bang, kenapa gue ngomong begitu? Gue takut nanti gue bikin Fanny Kondonya kecewa. Gue takut nanti gue bikin Hajime Kondonya kecewa. Dan gue takut cerita yang bagus yang ada di podcast gue, yang udah kita dengar, yang udah kita nonton, yang kita udah punya imajinasi itu, ketika kita nonton kalian kecewa. Gue gak mau ngecewain orang. Ya. Jadi makanya gue bercari, kalau bisa jangan dibikin lewat gue, orang lain aja gitu. Ya. Udahlah, waktu berlalu harus ditulis dulu. Oh, siapa yang nulis Mas? Oh udah ada, namanya Oka Antara. Hah? Beda. Oka Antara, pemain film itu. Oka Aurora. Oh Oka Aurora. Iya. Yang mana Mas? Yang nulis itu, yang putus-putus itu Den. Putus, banyak film putus bang. Layangan putus. Oh layangan putus, bener ya Mbak ya? Oh iya, layangan putus. Oh, bagus tuh film, yang selingkuh-selingkuh kan? Iya. Tapi ini film kan selingkuh bos. Tenang aja, udahlah. Mbak Oka mulai menulis dengan tulisannya bersama timnya. Cari cara lain gimana ya biar cancel. Akhirnya dapet bro. Pemain utamanya kagak ada. Oke. Berapa bulan Mas? 3 ya? 3 bulan nyari pemeran utama. Demi Tuhan gue udah latih Hampir gue. setahun kok. Hampir setahun mencari pemeran utama. Oke. Gue suka si nenek-nenek ini Den. Oh iya Mas mantep. Dalam hati gue enggak sih gue ya. Gue hubungin ya. Iya. Dihubungin lah Cicip. Gimana Mas dapat? Gila gue dicuekin Den. Alhamdulillah Mas gue bilang. Alhamdulillah gue bilang. Syukurilah. Mungkin bukan itu karena begini prinsipnya gue. Setiap cerita akan menemukan pemainnya. Yes, setuju. Jangan dipaksa karena dia akan mencari sendiri. Mencari hampir setahun lah, bulanan lah. Akhirnya gue bilang gini, Mas, udahlah Mas, lu casting aja. Jangan berpikir nama besar akan membuat film ini jalan, bukan. Film ini jalan karena ceritanya yang besar. Pemainnya nanti akan ketemu sendiri, lu open casting aja. Udahlah, kok casting. Gak ada yang kena. Diam aja. Akhirnya si ini nih udah. Oke, kita pakai dia. Datanglah seorang manajer yang ngeliat poster pertamanya film Baby Udon di Jav. Ya. Dia bilang, aku lihat ini. Nah si Kathleen itu pernah ditawarin sama Kodensu dulu banget untuk film ini. Nanti dicerita, iya kan? Yes. Jadi sebelum cerita ini jadi film semua dan sebelum Ci Olim bikin gue pusing, gue tuh kan anaknya perfeksionis banget ya. Iya. Gue udah mikir kan slide-nya udah ada kan. Yes. Gue udah mikir tapi pemainnya siapa ya? Tapi buat internal gue sendiri gitu. Gue gue lihat dia, gue nggak tahu beliau siapa. Yang gue tahu ada gosip. Udah lama. Gak usah sampai ke situ. Beda ntar di podcast aja kalau itu ya. Iya, nanti tanya sendiri bukan urusan saya. Iya. Saya gue lihat beberapa filmnya. Film-film yang dia mainkan itu kan pop semua ya anak muda ya. Ini kan film agak jadi ibu dan so on kan. Tapi hati gue bilang ini orangnya. Jadi nggak sengaja sebelum semuanya ini terjadi, lu bisa nurut nggak? Jadi sebelum akhirnya cerita bikin skrip dan segala macam itu terjadi, gue ketemu dia di acara Burger Bangor, nggak apa promo dikit ya bang. Biasanya Burger Bangor. Habis festival kemarin, habis festival. Jadi lu bisa cross check semua timeline ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yes. Karena saya sejujur itu, Iya. ya kan? Ada kok timelinenya itu. Saya lihat dia mau nyanyi sama Firkun ya. Tuh kan. Saya lihat, ini perempuan penyanyi bukan pemain film ya, gitu. Kathleen gitu, hai kok gitu. Oh iya, jadi gini, gue cerita lah tadi. Yeah. Kira-kira lu tertarik gak? Kabarin aja. Oh basa-basi guys, iya kan? Basa-basi guys, bener kan? Kabarin aja kan? Loh ya kan dia kan aku nunggu kabar kok. Iya udah.
Nggak usah jadi Fanny Kondo lah. Jadi Kathleen aja sini. Udah nih. Berlalu waktu. Betul. Masuk kita ke timeline yang tadi. Lagi casting nih. Manajernya ngomong, Kathleen tuh pernah ditawarin sama Bang Densu dulu. Makanya begitu aku lihat poster ini, aku bilang Kathleen. Kata Kathleen, kok aku nggak diajak lah, intinya begitu. Oke. Datanglah dia casting. Orang terakhir, gue yang casting langsung. Gue lihat, gue kasih dia cuma 2 scene. Scene pertama buat gue actingnya kurang bagus. Jadi kita nggak usah bahas. Nggak bagus, bercanda. Lu jangan pada serius gitu. Acting yang kedua, 1 scene doang. Gue tidak ada dialog. There's no dialog at all. Dia masuk dalam rumah sakit itu. Dia jalan, dia sudah kehilangan semuanya. Dia ngelihat lonceng. Tiba-tiba ada informasi. Fanny, you're pregnant. Ekspresinya di situ, air mukanya di situ, jiwanya di situ, gue langsung tahu dalam hati gue, she's the one. Tapi saat itu gue nggak putuskan, karena menurut gue yang pantas memutuskan itu selain produser adalah Fanny Kondo aslinya. Nanti dia akan klarifikasi. Ya. Ini semua timelinenya, storynya benar. Jadi kita serahkan ke dia. Nanti dia akan jawab lah kenapa dia pilih Kathleen. So akhirnya kita punya pemain utamanya. Tepuk tangan untuk proses ini. Dan saya mau klarifikasi sedikit. Sebenarnya saya tidak mau mengambil porsi teman-teman aktor lain untuk menjadi Hajime Kondo, demi Allah. Tapi keuangan saya baik-baik saja, ya Allah. Saya udah pernah jadi aktor terbaik, terima kasih. Pujian dikit boleh. yes. Jujur saya tuh udah nggak pengen main film. Jadi saya pengen fokus ke hal lain karena menurut saya mungkin pun kalau saya main film sedikit lah film yang akan saya mainkan. Semuanya nih orang ini ya, lu pelaku. Dia nggak yakin. Dia nggak yakin. Nanti tanya orangnya. Ya di awal ya. Koko aja. Ntar gue tawarin dulu si Ono, ya kan? Gue WA nih Ono nih, si Ono nih aktor ini nih kalau lu nonton Ono, ya. Lu ingat waktu itu gue WA lo, ya? Tapi direspon. Ya. Ternyata waktu nggak bisa. Gue WA lah si ini, ya kan? Nggak dibalas bro. Lu ingat si ini lu nggak balas ya? Udah begitu susahnya karena looknya itu paling nggak ada Asian look ya. Yes. And then ya pasti susah lah, dia harus berbahasa Jepang and so on gitu. Akhirnya udah, kalau Koko nggak sign, ditodong gua, Wow. nggak sign kita semua cancel. Jadi produksi ini semua berhenti. Lihat muka-muka orang-orang kru ini kok. Wow. Ya kalau besok mereka makannya apa anak-anaknya, Yes. lu korbanin itu semua. Dengan di pojok ada Ciolif pegang panci itu tuh. Tangan gua udah begini aja. Lihat kok. Mau lebaran lagi, mau Mau lebaran. lebaran kok. Anaknya nggak sekolah. Dengan kondisi kayak sekarang. Gue tangan gue gini. Bismillah. Gue tanda tangan. Gue baru ingat, gue Kristen ya. Gak apa-apa. Karena artinya sama. Sama, Gue bilang kan, betul. gue tanda tangan. Set, Ya. udah jadi. Udahlah, disitulah awalnya ya. Ya pasti seneng banget ya. Jadi waktu itu nonton podcastnya bener tuh kata Koko bener nangis gitu. Masa laki nangis gitu. Tapi kan namanya sutradara suka dramatisir gitu kan. Makanya ini bahan yang bagus nih. Dari satu podcastnya itu menurut gua podcastnya Curhat Bang yang paling naratifnya tuh kayak film banget tuh berceritanya tuh. Makanya dia berulang-ulang tuh di podcast ini kayak cerita film. Emang bener kalau gua nonton tuh ini cerita film banget nih ya. Cinderella story, cewek capek miskin pengen ketemu cowok kaya gitu. Oh, oke ini menarik gitu kan. Tapi ujian gua ada habisnya. Wah ini kalau dijadiin cerita film kayaknya dramatisnya lumayan nih. Oke nih gitulah. Bisalah bikin orang bahagia, jatuh cintanya, terus lucu, terus ya sedih gitu. Tapi yang paling menarik kan di sini happy ending tapi yang nggak biasa. Ya. Ya orang biasanya kalau bikin kisah cinta selalu happy ending yang standar lah ya. Jadian terus bahagia bareng. Tapi ini cerita yang dituliskan Tuhan buat Fanny itu keren banget.
Di situ saya lihat sosok wanita kuat. Oh keren nih kalau kita bikin film buat para cewek, gue punya anak cewek, gue punya istri cewek juga gitu kan, punya ibu cewek gitu ya nontonnya. Karena emang ini perjuangan hidup seorang wanita gitu. Dan gue sebagai laki-laki, wah tersentuh juga dijadiin film, jadi ada tantangan gitu ya. Tantangannya itu yang tadi Koko bilang tuh banyak banget gitu. Tapi pada saat ngobrol itu kan approach, sebenarnya gua kok yang komporin Ci Olive. Oh, terbuka sekarang. Dia yang komponen si Olive. Marah. Jangan marah, jangan Berarti plot twist ya? Plot twist. ya karena kan cerita baik ya, pesennya baik, niatnya juga baik, ya kan kita support lah. Iya. Yang baik-baik kok kita support, bener nggak? Ya, dia ngomong Bang Yudi, kebetulan ngobrol Bang Yudi lagi sama Lito juga ya kan. Oh saya ketemu, ini orang-orang baik semua nih, oh jadi nih kayaknya gitu kan. Alhamdulillah jadi lebaran gitu kan. Gayung bersambut jadi semuanya ya. Ya kan selain berkarya kita kan juga ada faktor dapur juga yang Yes. harus inilah. Tapi yang paling penting bukan hanya dapurnya ngebul aja, tapi film ini bisa jadi sesuatu untuk masyarakat Indonesia gitu. Ya kan paling penting itu, bener nggak? Nah tinggal cari bagaimana film ini menarik gitu. Ngobrol sama Densu kan gue udah banyak banget ngobrol, ngebahas film apa segala. Orangnya perfeksionis, orangnya bagus. Wah alhamdulillah nih aman nih punya partner produser yang sefrekuensi gitu kan. Cuman ya dia selalu mempersulit terus aja tuh cari pemain, nggak mau sebenarnya nggak mempersulit, dia kasih tantangan untuk dapat yang terbaik gitu. Cuman emang film tuh jodoh-jodohan gitu. Sampai ya itu semua pada ya udah Densu aja. Ya karena ya film kalau mau bagus harus ada totalitas gitu. Karena dia produsernya dan dia juga aktor bagus gitu kan, dia pasti akan total kan. Kapan lagi botakin Densu ya kan? Dan akhirnya Jadi poinnya itu. Poinnya itu ya, jangan ngerjain. Enggak, dia tepat untuk jadi Hajime. Yes. Sangat tepat sekali. Nggak percaya kalau belum nonton. Jadi Nggak ada bukti kita nggak percaya. Jadi ada Ko Andi, ada Bella gitu. Ini hari terakhir gitu. Adegan yang paling berat banget buat saya gitu. Orang menontonnya santai gitu, tapi buat gue berat banget gitu karena kita memvisualkan orang sakratul maut gitu kan. Dan saya sudah melewati beberapa periode mendampingi orang sakratul maut gitu. Dan saya selalu ngeliat itu tuh selalu hati saya tuh melo gitu, nyes gitu ya. Sampai nggak berani duduk di monitor sutradara. Gue cari monitor kecil karena wah ada produser ini. Nih pasti momen ini gue cengeng nih gitu kan. Gue misah sedikit gitu. Dia ngap-ngapan berdua. Jadi ada satu gitu kan, cut gitu ya. Ya sambil ngusap air mata gitu ya. Dramatis air mata slow mo gitu kan sutradara. Terus oke, cut gitu ya. Terus tiba-tiba operator kameranya anak buahnya Bang Yudi. Cut Bang. Masih nangis sedikit. Ini dance. Wah, kita semua adegan itu satu adegan yang paling berat, tapi itu impian semua orang muslim. Bisa meninggal, bisa mengucap 2 kali masyahadat, itu luar biasa gitu. Ya perpisahan, tapi nggak mudah orang bisa sampai di titik itu. Dan si ngehe ini ya gitu ya, yang sombong ini ya kan? Dia bisa meyakinkan gue dan bisa bikin gue nangis. Itu sih parahnya dia nih, parawan sih bro. Bapak gua muslim, santai bro. Kuat gua 2 kali masyahadat. Saya mau ngucapin makasih buat Ci Olive, buat Bella, Ko Andi, dan semua teman-teman Lito, buat Fanny, Koko yang mempercayakan saya. Akhirnya ada film saya yang bisa kerja sama Densu, berkarya bareng, bikin film. Menyenangkan ya Ko ya, mudah-mudahan ya, menyenangkan gitu. Berhasil bikin Densu nangis, berhasil bikin Densu botak gitu ya. Semoga berhasil juga memberikan tontonan yang pas buat penonton Indonesia. Jadi teman-teman waktu itu saya dikontak sama Mas Fajar, terus diajak nulis, bikin film ini bareng gitu. Saya waktu itu baru 1 kali kerja sama Mas Fajar.
Tapi karena waktu itu proses yang sangat menyenangkan gitu, dan pada saat melihat hasilnya tuh saya happy banget gitu. So, saya pikir oke, saya akan percayakan yang ini kepada Mas Fajar lagi deh gitu. Nah pas nonton nih jujur Mbak Fani, aku tuh malah nggak pernah terpapar sama cerita-ceritanya Fani Kondo waktu itu. Jadi pas pertama nonton aku oke, ini Cinderella story dan sebagainya. Terus aku berusaha mencari, aku dan tim menulis aku nih, Cindy Christina duduk di sini. Ada Cindy, boleh tepuk tangan buat Cindy juga. Thank you Cindy. Itu berusaha mencari apa ya underline dari cerita ini cerita yang bagus, yang menyentuh, tapi apa sih pesan besar yang bisa disampaikan. Seperti yang sudah tadi Mas Fajar sampaikan, ini Cinderella story, betul. Jadi ada seorang remaja perempuan, remaja ya, masih bisa dibilang remaja kan? Oke sip. Nah, jadi remaja perempuan yang mencari laki-laki, her prince charming gitu, yang ganteng, yang kaya, ya pokoknya nggak mau susah hidupnya. Tapi ternyata takdir menentukan yang berbeda, dikasih langsung cinta banget nih tapi sama suaminya ini, tapi dikasih suami yang langsung ditegakkan diagnosisnya adalah kena kanker gitu. Itu belum selesai perjuangannya. Gongnya adalah ketika Fani ini sebetulnya ini udah boleh diceritain kan Gong, karena kan di podcast ada kan ya, bahwa sebenarnya Faninya nggak siap untuk punya anak karena ya terus gue sama siapa ngerawat anak ini gitu. Namun itu adalah amanah terbesarnya almarhum Haji Mekondo yang lalu berani diemban oleh Fani. Harapannya tentu mungkin waktu itu mudah-mudahan nggak jadi, ini anaknya nggak jadi, tapi ada satu titik yang dramatis banget. Pokoknya intinya adalah akhirnya lahirlah Kazuki San Kaskas gitu ya. Jadi teman-teman, yang ingin disampaikan oleh cerita ini adalah ini bukan cerita biasa, ini romantis banget ceritanya, menyentuh banget, dan it's not just another Cinderella story. Jujur saya merasa wah, keajaiban tahajud tuh ternyata jawabannya itu lama ya. Saya tuh mendoakan hal ini terjadi tuh dari suami saya Dewan wafat sampai bertemu dengan Densu, saya hamil 5 bulan. Setiap malam saya setelah membaca Yasin buat almarhum, selain mendoakan ya Allah mudahkan lahiran saya normal, saya nggak apa-apa lahiran gak ada suami, tapi mudahkanlah prosesnya dengan lancar. Dan saya nggak mau suami saya dikenang hanya menjadi abu. Suami saya ingin dikenang sebagai Papa Udon. Gimana ya caranya? Lalu setelah saya mengumumkan kehamilan saya, tidak lama podcast pertama yang mengundang saya adalah Curhat Bang. Di situ saya langsung datang. Saya disambut hangat sama Ci Olive. Itu sambutan pertama saya. Disambut hangat dalam saya keadaan mengandung. Saya dikasih rezeki yang luar biasa. Padahal saat itu saya mengandung, saya khawatir ya rezeki anak ini gimana gitu. Gak ada suami, saya janda gitu. Setelah saya cerita ke Densu, alhamdulillah kok Densu nangis di podcast itu. Dan katanya Bang Fajar, Densu adalah orang yang sulit menangis. Dan dia bilang di podcast itu, Densu tuh bilang, ini bagus ya kalau dibuat film. Ternyata dia Hajime-nya. Wah. Aduh. Dan ini Bang Densu sengaja pakai kacamata berkaca-kaca nih. Bang Densu lagi. Bener tuh. Iya ya. Gue pas podcast dia kan, terus begitu gue bikin, iya maaf. Jadi pas gue podcast dia kan nggak ada apa-apa di bayangan gue ya, ngerti kan maksudnya? Paling kan gue cuma AdSense, cuan gitu kan, air mata udah jatuh gitu cuan. Tiba-tiba skip the timelinenya gue bikin, terus gue mikir, lah kenapa jadi gue yang main? Kan gue yang podcast waktu itu ya. Kan nggak cocok Densu gitu kan. Jadi gue bisa ngerti banget ketika akhirnya promo ini keluar, ada banyak komentar-komentar nakal itu ya. Nggak cocok, kok Densu jadi Papa Udon, ntar gue ngakak gitu. Coba lu ngakak di bioskop tuh berani ya, gue tangkep bibir lu ya. Tapi jangankan mereka, saya aja istrinya merasa, loh kok Densu gitu kan. Dari mana ini cocoknya gitu kan. Tapi dari day one Mas Fajar tuh selalu bilang, yang mainin Hajime ini harus Densu, gak bisa yang lain Van, harus Densu. Karena dia yang menjiwai film ini. Dan aku tuh nggak tahu kenapa ya, pada saat mau proses pembuatan skrip pasti kan ada yang di-adjust ya, dan mostly
tanpa saya banyak bercerita, Densu sudah bisa menebak-nebak dan mengerti plot arus karakter saya gimana, suami saya gimana. Dan saya berusaha, loh kok nggak usah effort banget ya kalau membuat film ini gitu. Dan FYI saya tuh di approach banyak banget PH gede-gede, tapi saya merasa mereka ini hanya membuat kisah cinta saya itu sekedar film-film viral biasa aja. Setelah udah tayang ya udah bye-bye gitu. Saya tuh berdoa sama Allah, ya Allah, saya di approach sekian banyak PH, tunjukkanlah mana yang patut saya pilih. Dan jawabannya ada di Densu. Densu ini adalah jawaban sepertiga malam saya, teman-teman. Tepuk tangan dong. Meskipun beda server ya mas. Iya mas ya. Iya mas ya. Iya. Dan kalau orang mikir Densu nggak cocok, awalnya saya setuju dengan kalian, tapi ketika saya mendampingi proses pembuatan film, saya takut jatuh cinta sama Densu. Karena ketika kamera itu nyala dan Hajime sudah berperan di situ, saya melihat jiwa suami saya itu ada di Densu. Yes. Dan sakit yang Densu rasakan tuh saya bisa merasa ini sakit yang saya rasakan dulu sebagai seorang istri melihat suaminya kanker. Dan ketika dia botak, sakaratul maut, kita semua menangis. Dan saya tuh sebenarnya ini udah 2 tahun ya, suami saya mau sudah wafat tuh, saya ngerasa aduh kok kayaknya nggak bisa nangis lagi, kayaknya sudah acceptance ya. Tapi beberapa minggu lalu saya dubbing film ini, didirect sama Ko Densu. Di situ tangisan saya pecah sampai Ko Densu memeluk saya. Karena saya melihat diri saya sendiri dalam versi film yang diperankan oleh Kathleen sangat-sangat pedih dan menyakitkan. Tapi luar biasanya Tuhan mampukan saya sampai hari ini bersama Kash. Dan melalui kalian semua, semoga Kash mau ngomong apa? Dan semoga melalui kalian semua film ini bisa menyentuh hati banyak orang ya. Yeay. Jadi sebenarnya dari tim Lito Pictures, saya, Pak Andi, kita tuh udah beberapa kali lihat ceritanya Mbak Fani ini di FYP sosial media kita. Terus dari awal tuh sebenarnya emang kita juga udah kayak cerita ini bagus ya, cerita ini menginspirasi banget dan kayaknya buat difilmin pasti juga bagus banget gitu. Terus sampai akhirnya aku mau reach out Mbak Fani tapi bingung lewat mana, jadi lewat karena aku juga nonton podcastnya Ko Densu, kontak lah ke Ko Densu ya kan, maksudnya kok mau salam kenal gitu, kita belum kenal ya kok waktu itu ya. Terus masa lalu ya. masa lalu Ko Densu terlalu banyak sampai lupa. Silakan. Ya, terus habis itu sebenarnya lebih pengen minta tolong dari pihak Sumargo untuk jembatanin aja ke Mbak Fani, tapi ternyata memang ngobrol-ngobrol, bahas-bahas, jadinya kita kebetulan kenal sutradara yang sama, Mas Fajar, jadi dijembatinin juga sama Mas Fajar, jadi akhirnya jadilah film Baby Bunny. Ya mungkin pada akhirnya buat kita ini merupakan berkah untuk Lito Picture ya, karena seperti yang kita udah tahu tadi Bu Fani juga udah cerita bahwa ceritanya sendiri emang amat menyentuh ya, amat menginspirasi. Jadi ya suatu kesempatan luar biasa ya, kita dikasih kesempatan untuk bareng sama Bu Fani dengan Ko Densu, Cioli, justru kita yang terima kasih dan senang sekali dan bangga juga ya dengan tim ini semua. Ya mudah-mudahan film yang kita cintai ini kita buat bersama dengan hati bisa diterima. Densu itu orang yang perfeksionis, orang yang pengen total dalam segala hal dan sombong. Jadi kita manfaatkan kesombongannya. Jadi kita manfaatkan kalau lu mau film lu bagus dan lu sombong, lu memang bukan sombong, memang totalitas. Dalam karya kan gitu, harus lebih baik, kalau tidak lebih baik tidak gitu kan. Jadi ya kita cukup kenalin nama Kathleen, kita ngobrol. Terus Kathleen-nya juga diajak ngobrol sama Fani, dikasih gagasan-gagasan. Dia mau udah otomatis sendiri, orang pinter ya Densu ya, dia jadi kadang-kadang dia juga kasih input sendiri ke kita. Enak kerja gua di sini. Mudah kan? Jadi karena dia udah kita temuin, udah kita kenalin, kita kasih gagasan idenya mau semana. Pemain yang baik itu akan menjadi partner sutradaranya dan dia tidak akan mau dirinya dijadikan sebuah robot saja. Pasti dia akan riset bagaimana dia
kedekatannya. Jadi banyak video-video Fanny yang dia direct sendiri ke Fanny, minta video gitu yang, kok lu ada ini sih? Dia punya video Sakratul Mautnya loh. Dan gue baru tahu pas lagi hari syuting, dia pantesan tiap hari kok ngeliatin video, misalnya nonton bokep gitu. Nontonnya itu. Astagfirullahaladzim, Mas Fajar. Banyak yang live ini. Banyak yang live. Dia kadang-kadang suka gini gitu kan. Dia Kalau itu gimana nyapuin ya saya? Ada anak kecil. Cabut. Boleh kembali lagi. Silakan. dia selalu saya selalu tidak sama dia ya, karena kan gini ya, saudara mah ngajak ngobrol gitu kan, ngomong sepatah dua patah udah tahu karakter aslinya dia seperti apa. Apalagi gue sama Densu kan udah banyak ya, yang beberapa kali gue interview dia, emang ini orang susah banget nangis gitu ya. Tapi dia punya kelebihannya, dia kan perfeksionis ya, dia pengen punya kesombongannya itu, dia harus jaga tuh, jangan cuma sombong doang kan. Itu yang kita terapkan untuk Densu, gua terapin untuk Densu untuk dia bisa totalitas. Yes. Sebenarnya gue udah nantang dia, uji dia gitu. Sempat sama produser, ini nanti ada adegan botak, panggil tukang makeup, bang kalau lo nggak mau botak ini, wah karena dia sombong, ngapain botak-botak kan, ngapain pakai prostetik kan, nggak bagus, gitu. Dia sendiri totalitasnya langsung inisiatif dari sendiri. Pantes piala. Vita. Jadi Vita, gue bilang ini botaknya bisa pakai prostetik gak? Gak ada bang. Ada yang bener nih jadi. Ada aja di film-film Hollywood. Jadi kalau mau gue harus panggil orang Amerika gitu, susah bang, biayain 2 miliar. Oh, ya budget lagi. Terus gue gimana botaknya? Ya kau harus botakin bang. Oh ternyata ada prostetik. Baru tahu loh aku nih. Tapi akhirnya botakin langsung. udah tanda tangan kan, udah tanda tangan, lo harus ikut kan gitu. Iya, totalitas, makanya piala aktor terbaik kan. Itu sampai momen itu jangan kita sia-siakan kan. Yes. Ternyata dia seumur hidup nggak pernah botak malah ya bang. Oh, ini pertama kali untuk gitu. Yang botak yang lain biasanya. Kalau kepala enggak botak aku. Jadi padahal nih ya, secara teknis itu ruangan sempit sekali karena dalam toilet gitu ya. Saya paksain momen ini kan nggak bisa diulang ya. Botak lagi, nungguin rambut lagi 6 bulan lagi ya bang kan gitu. Jadi dia ada brand juga, brand rambut gitu. Iya. Bilang sama manajernya, sama Colip, nggak bisa Colip, harus botak, kalau nggak jelek banget nih film gitu. Wah kan gitu kan. Pasang 2 kamera semua, wah gitu lah gitu. Nah, gue menghadiahi dia tuh malam-malam tuh waktu itu. Dia botak, gue hadiahin gue botak juga. Keren, bersamaan. Barengan waktu itu. Dia doang gak mau nih diajakin botak, gak mau. Gue dulu kali. Iya. Sebelum aib gue dibongkar. Silakan. Jadi ini jujur Li, gue tuh waktu itu ada beberapa case. Dan gue kan nanya sama diri gue, kalau misalnya gue main sama dia, gue bisa nggak suka sama dia, gitu. Karena acuan gue itu, kalau lu pengen nyiptain pemain 2 dengan chemistry yang kuat, lu harus tanya sama dia, lu bisa nggak suka sama dia? Bisa nggak? Itu dulu, bisa nggak? Nah, ada beberapa case yang kalau ditanya, bukan case-nya jelek ya, ini semua orang kan nggak ada artis yang jelek gitu, jangan santai. Nanti kita bicarakan di sini. Jadi gue gini, terus begitu Kathleen kepilih, kan mereka sebenarnya kan pada nodong gue gitu. Sebenarnya sih gue nanya sama diri gue sebelum itu, kira-kira kalau lu main sama Kathleen, kira-kira lu bisa suka nggak sama Kathleen? Bisa. Aku bilang, sayangnya gue udah menikah Kathleen. Gitu kan? Iya. Begitu mereka nodong gue, alhamdulillah. Di dalam film doang deh, kan kerja, gitu kan? Alhamdulillah. Sebenarnya gue seneng tanda tangan itu. Udahlah, akhirnya pas proses development act-nya, selain bersama dengan teman-teman aktor yang lain ini, aku tuh turun bantuin ngarahin lah bersama dengan coach acting coach-nya. Dan sama Bang Norman namanya. Nah, Kathleen tuh juga Kathleen paling awal sebelum yang lain nongol. Ya. Tiap hari sama aku gitu. Tiap hari sama aku. Gue lama-lama nih bisa suka nih gue sama perempuan satu ini ya. Densu ya kan. Udahlah Den, waktu berlalu. Tapi dari situ gue bilang Hajime akan hidup. Dan Fanny Kondo akan jatuh cinta sama Hajime Kondo. kayak di ini suara desahan aja. Berat banget sejujurnya, berat banget gitu. Awalnya aku sering banget ngobrol sama Kodensu gitu. Maksudnya yang waktu di acara itu kayak cuman baru pertama kali
bukan pertama kali ketemu ngobrol langsung ngomong kayak gue ada film buat lo gitu. Ya udah kawin aja ya sama kayak tadi gitu kan. Akhirnya disuruh casting, aku datang. Sebenarnya aku nggak berharap kayak gue dapet nih gitu. Karena for me balik lagi cerita itu akan menemukan karakternya sendiri. Iya. Jadi aku yang kayak selalu setiap aku casting, setiap aku tes screen test apa segala macam, aku cuma doa yang terbaik aja. Kalau misalkan emang gak dapet, ya berarti bukan rezeki aku, bukan untuk aku. Tiba-tiba dipilih lah gitu. Oh alhamdulillah gitu. Oh piye iki. Bahasa Jawa juga, maksudnya logat-logat Kak Fani kan logat Jawa kan. Iya. Dengan aku seperti ini. Belak-belakannya sih katanya sama ya. Katanya mirip gitu, cuman berat banget aja. Aku tahu ceritanya gimana caranya aku bisa membangun cinta Fani Kondo sama Hajime Kondo itu bisa aku bawa ke di film ini, bisa aku sama Kodensu sampaikan gitu. Hal yang pertama aku tanya Kak Fani saat itu waktu pertama kali ketemu sama Kak Fani, Kak, apa yang paling pengen kamu sampein di film ini? Apa yang kamu pengen orang-orang tuh rasain? Jawaban Kak Fani aku tulis semua. Yang paling aku ingat adalah segimana Fani sama Hajime itu cinta sama satu sama lain. Dia bukan cuma pengen, dia pengen banget itu yang terlihat. Dan aku berusaha keras untuk bisa menyampaikan apa yang Kak Fani mau. Jadi disitulah aku berusaha untuk belajar jadi Kak Fani. Aku perhatikan gesturnya, dia centil, artinya kalau ngeliat aku kayak lobster Cimahi badannya cenah. Itu ngobrol, kita curhat hampir setiap hari itu kita ngobrol, kita tiap hari. Gue bosan lagi ketemu lo kok, sumpah dah. Bercanda. Baru gue seneng tadi. Nggak, hampir ketemu setiap hari. Reading, ngobrol di luar reading pun kita ngobrol, misalkan lagi break kita ngobrol curhat-curhat hidup aku, hidup Kodensu, Rumahnya gitu. Gak kan. gitu. Enggak. Berat dong, jangan dong, iya. Tapi semuanya berhasil sih, karena Kodensu juga willing, sangat open, walaupun bercanda-bercanda dulu awalnya. Ya. Jadi jadi pernah ada reading satu adegan. Adegan dapur gitu, lagi masak atau lagi apa gitu. Terus aku tuh improv aja, improv dengan diri aku aja. Terus kok dari situ lagi acting, tiba-tiba tuh barusan ada apa? Gitu karena kayak Bro, lu mau gue kasih tau adegannya gak bro? Biar lu kebayang bro. Jadi gimana? Nih, Coba. Nih kan, ini kan lagi dua nih berdua. Iya. Terus dia gini. Jadi tiba-tiba set dia balik badannya gini, set. Ini badan gue nih. Set. Mukanya di sini, jadi gini ya. Mukanya di sini, muka gue di sini. Aku mau bikin anak sama kamu. Coba. Jadi gue gini, hah? Gimana tadi adegannya? Ngerti dong? Laki ngerti dong? Depan muka lu bro. Aku mau bikin anak sama kamu. Tunggu, gimana tadi? Emang ada di skrip ya? Ada. Oh ada ya. Lu buka di sini deh. Gue bilang lu nggak mau masuk aja sekalian ke dalam muka gue. はい、皆さんこんにちは。日本から来ました岡崎美優と申します。よろしくお願いいたします。Arigatou gozaimasu. Gambarnya kudasai. Yang ngerti hero dong. Enggak. Salah. Apa tuh? Kimochi. Salah. Lu dari tadi 2 kali pelanggaran offside lo. Oke, silakan. Gak apa-apa, itu memang bahasa Jepang yang paling terkenal. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Miyu Okazaki. Nah, Okazaki desu itu nama akun IG aku. Oh, Miyu. Silakan. Ya, Okazaki desu itu aku punya nama aku. Ya, nama saya Miyu Okazaki. Saya datang dari Jepang. Dan saya bermain sebagai Yumiko di film Baby Udon. Sebagai content creator di Indonesia, saya sebenarnya terbiasa depan kamera, tapi biasanya kameranya satu, sendiri, di kamar, diam. Tapi pas syuting ada banyak kamera, banyak kru, banyak teman-teman cast. Jadi kondisinya memang beda sekali ya. Ya, karena ini adalah pertama kali saya bermain di film. Jadi lumayan grogi dan berat.
Tapi saya sangat senang dapat kesempatan ini, jadi saya sangat ingin berterima kasih kepada produser, sutradara, dan tim casting, tim Baby Udon untuk kasih kesempatan ke saya, kepercayaan saya. Iya, seperti itu. Saya sangat. Dia capek pakai bahasa Indonesia. Ya, nah kalau Yumiko itu adalah mantan istri Hajime-san. Gak usah dijelasin semua Yumiko, nanti dia nonton. Karena proses casting itu kan lewat gue juga kan. Betul. Jadi waktu itu nyari buat istrinya Hajime ini memang susah lah, karena harus orang Jepang asli. Berapa banyak orang Jepang yang bisa acting di Indonesia, ibaratnya apalagi perempuan yang makin spesifik gitu. Akhirnya casting director Putri Utami ngasih ke gue banyak referensi, tapi begitu gue lihat dia, mungkin karena gue tadi kan gue cerita, gue udah ngeliat slide itu. Betul. Gue langsung, ini orangnya, tapi nggak bisa acting bang. Ini orangnya, gue bilang. Mas Fajar ngerasa jangan dipaksa Den. Ini orangnya. Udah 3 kali tuh. Parah ya? Begitu, gue bilang datang, coba datang. Ya, datang, main. Set, kan gue bilang bukan ini orangnya. Jangan ragu. Gue bilang yakin tadi. Nanti kalau lo butuh footage ya, lo akan lihat gradasi aktingnya dia ya tiap hari. Lo akan bilang iya sih kayaknya bukan ini sih bang. Parah banget cuy. Bahasa Jepangnya mah bagus. Nanti kamu lempar, maaf ya, this is story aja ya. Lempar barang nanti marah gitu kan, lempar barang. Oke. Gak slow mo. Betul. Iya kan, udahlah. Tapi one thing that I believe, pas gue lihat dia, gue tahu kenapa gue bilang dia orangnya. Karena dia bener-bener pengen ada di film ini. Gue bilang sama dia hari pertama, you mau nggak? Ini mungkin di luar schedule. You come every day, ibaratnya. Terus lu latihan act. Mau? Oh, oke. Akhirnya gue bilang sama Mbak Norman, Bang, coba lu poles deh. Nanti sisanya sama gue. Dipolesnya sama Mbak Norman. Pas gue lihat hari ketiga, gue ngelihat orang yang berbeda. Gue langsung bilang, yes, she's the one. Gue bilang, kalau Yumiko-nya nggak sekuat dia, film ini bisa gagal. Nama saya Hiroaki Kato, di sini berperan sebagai Hiro juga nama perannya. Peran Hiro ini adalah seorang sahabat dari Hajime-san, dan Hajime-san benar-benar percaya kalau setiap saat dia susah, dia selalu curhat dan minta bantuan ke orang ini namanya Hiro. Dan kebetulan kamu kenal ya? Iya, iya. Dan untuk dunia nyata juga ini. Saya sahabatnya Hajime-san juga ini sungguhnya, karena saya 2014 saya pindah dari Tokyo ke Jakarta untuk lanjutin karir entertainment. Nah waktu itu Hajime-san juga sangat berjuang untuk buka restoran udon di sini, dan impian saya adalah pengen hidup dari entertainment, nyanyi dan juga acting. Dan impian Hajime-san adalah mau buka 100 gerai di Indonesia dan mau menyebarkan udon dan cinta lewat makanan khas dari Jepang. Dan story dalam Baby Udon ini, saya salah satu saksi mata juga, karena saya sering dengar cerita tentang Fanny-san juga dari Hajime-san, dan sering ketemu makan bareng. Kita sama-sama berjuang. Jadi waktu saya diajak untuk main film Baby Udon ini, saya sangat terharu dan saya merasa sangat beruntung bisa terlibat di dalam film ini, karena saya bisa buktikan sekarang bisa saya hidup dari entertainment ke Hajime Kondo-san lewat karya ini. Perkenalkan, nama saya Rayhan Hidayat. Saya berperan di sini sebagai Teddy, asisten Hajime di dalam pekerjaannya. Sedikit banyak dia tahu tentang kehidupannya si Hajime Kondo-san, dan dia tuh asisten yang loyal dan siap pada kondisi Hajime-san lagi susah, lagi sakit, dia selalu ada di situ. Perkenalkan, saya Putri Ayudya. Di film ini saya bermain jadi Dokter Cynthia. Dokter Cynthia ini adalah dokter kandungan, gampangnya gitu ya, yang membantu Hajime dan juga Fanny untuk punya baby. Dalam perjalanannya melewati segala perjuangan IVF gitu ya, dan juga termasuk jadi bagian yang
tadi ada suara-suara sebelum bel itu ya, gitu. Kalau teman-teman mungkin buat saya cerita ini memang relatable sekali. Di sini ada para pejuang garis 2. Ada. Dalam perjalanan saya cuma mau bilang bahwa kita tidak sendirian, dan semua orang tua, tidak hanya perempuan, menurut saya pasti punya jalannya sendiri, punya waktunya sendiri. Kalau sudah waktunya terjadi, maka terjadilah. Gue ada tambahan dikit. Kenapa gue pilih langsung sendiri? Karena gue ingat gue pernah main film sama Putri Yudia dan gue suka dia sebagai aktor. Semua hal menurut gue ada di dia lah untuk menjadi aktor. Terus gue inget kenapa nggak dia gitu. Terus gue teleponan sama dia, tapi susah. Anak ini kan mood-moodnya juga gitu loh kadang-kadang. Gimana? Kayaknya nggak gitu ceritanya. Enggak, maksud gue ini gue berpikirnya susah nih anak, soalnya mut-mutan. Jadi cashier gue mau hubungin, gue bilang jangan, gue aja Langsung ya? langsung. Kalau lu bisa, nanti dia bilang ini, nggak ada, gue nggak punya waktu buat itu. Gue hubungin, gue masuk, Put apa kabar? Iya. Oh udah nikah ya? Iya. Oh terus gimana, udah punya baby? Belum sih bang, gitu. Masuk barang gua. Nah, jadi film tentang perjuangan nih. Punya baby. Oh gitu ya. Aku mau lihat skripnya dong. Oh ribet kan. panjang. Gua kasih lah skripnya. Wah, gua pikir balik ke gua. Saya siap main, bukan bang, kayaknya banyak yang perlu diperbaiki deh dari skripnya. Wah nambah masalah gitu. Udahlah, Baoka kerja keras untuk itu. Setelah itu akhirnya dia join the movie. Nah yang pengen gue ngomong, waktu dia join the movie itu posisinya beliau itu udah tahunan ya. Aku tuh baru, oh iya, kenapa ini very relatable, karena aku bilang, bang kamu tahu nggak, aku tuh belum lama keguguran. Sorry ya. No, it's okay. Tahun kemarin, jadi belum lama menikahnya. Saya menikah lumayan berumur, 36 saya menikah. Kemudian dan nggak mikir mau punya anak boleh, nggak juga nggak apa-apa, terserah Allah gitu kan. Nggak mau ngoyo, nggak mau stres. Tapi ternyata dikasih sekali, pengen ternyata punya anak gitu. Terus ternyata keguguran. Begitu keguguran, dapat filmnya begini, jadi dokter. Apaan nih gue bilang ya kan? Ngepas bener. Film ini tuh banyak dark joke-nya deh. Beneran. In real life tapi ya. Menurut aku tuh dark joke hanya bisa terjadi pada orang-orang yang sudah acceptance. Iya. Ya kan, kalau kita dengerin Mbak Fani ngomong dari tadi, ya elah Mbak gitu. Gue kayak udah enteng banget ngomongnya gitu. Dan buat aku itu Dokter sih. Cynthia ini kan dia meranin berusaha membuat dia punya baby kan. Iya. Dan lu tahu apa? Setelah syuting ini selesai, film ini membawa dia punya bayi sekarang lagi. Now she's pregnant. Turut bahagia. Terima kasih. Kita doakan anaknya Putri jadi anak yang memberikan manfaat, rezeki, dan diberkati terus dari sampai lahiran sampai selamanya. Amin. Ini berkatnya baby udon jadi baby beneran. Nanti namanya baby udon ya. Kan udah ada kas itu. Kalau cewek baby udin. cowok. Di baby udon ini saya berperan sebagai Ibu Retno. Ibu Retno ini adalah ibunya Fani. Perempuan yang dia single parent ya. Tidak mudah hidupnya karena dia juga bukan orang berada, banyak tekanan, banyak kesulitan dalam hidupnya gitu. Jadi dia juga mengalami kesulitan bagaimana menunjukkan rasa cintanya kepada Fani dan saudara-saudaranya gitu. Jadi nanti dilihat, teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa nilai sendiri di film Baby Udon. Dinamika keluarga seperti apa nanti yang bisa dilihat ya. Terima kasih. Saya juga ada tambahan. Silakan. Iya, buat kamu nggak ada kok. belum. Aku tuh nyari ibunya itu sebenarnya waktu awal tuh udah dapet. Cuma orangnya cancel. Sebenarnya antara cancel terus tiba-tiba nanya lagi. Oke. Terus gue bilang, waduh kayaknya nggak bisa nih gitu. Terus gue dikasih beberapa referensi pemain-pemain yang punya nama gitu.
kok nggak ada yang kena di hati gue bilang. Ya. Tiba-tiba aku ngelihat video beliau lewat di itu, kan nyari-nyari gitu lewat. Actingnya bagus banget nih ibu-ibu nih, gue bilang. Kok kayak imbang-imbang sama Christine Hakim, ku tengok-tengok gitu kan. Siapa ya? Terus tanya, yang ini siapa ini? Ada itu Mbak Fonny Anggraini. Oh, Fonny Anggraini namanya. Kok bagus ya aktingnya ya, gitu kan. Jujur aku tuh gak tahu. Terus gue bilang, itu aja. Kenapa? Feelingku dia orangnya. Iya. Terus dihubungin. Nah, beliau lagi syuting, lagi sibuk syuting, lagi sibuk syuting ya. Tapi nggak tahu kenapa kamu mau ya? Kan kamu lagi penuh banget waktu itu. Kenapa mau ya waktu itu ya? Aku lupa ya. Namanya jodoh. Jodoh, betul. Nah, beliau nggak ketemu aku langsung tuh, jadi ketemu itu. Udah nih, begitu akhirnya beliau deal kan, ketemulah gua. Wah, Mbak, makasih banyak. Loh, Dan kita pernah main film bareng. Oh, pernah ya? Karena kita satu frame loh. Satu frame. Dan itu di film Elias Pikal waktu itu. Iya. Dan cerita mirip lagi. Gua mau jadi menantunya dia. Dia aja kagak setuju. Udah ya. Gue langsung gini, Bu, waktu itu saya jadi orang Ambon, ibu gak setuju. Ini udah jadi Jepang juga gak setuju. Mau apa lagi gitu ya. Berarti jodoh, emang intuisinya kayaknya pernah bareng deh. Iya, gitu, makanya gue bilang plot twist banget gitu. Ayah Renina sebagai Susi. Terima kasih, kita lanjut ke pertanyaan. Ketinggalan aku satu kali aja ya. Bentar. Ayo sebagai Susi. Oh, itu mau bertanya ya? Aku juga pengen dapat tadi loh masakan roti. Mas, yang dapat yang nanya kan bukan Oh iya, siapa tahu dapat. Iya. Aku terima kasih sama Lito dan Ko Denny karena ngasih kesempatan. Ini film pertamaku. Oh, tepuk tangan dong, debut ya. Iya, ini ada deg-degannya banget karena waktu syuting aku takut dimarahin kan. Karena takutnya nanti aktingnya jelek gitu kan. Tapi ternyata Ko Densu langsung kayak enggak, pasti kamu bisa gitu. Jadi nggak ada gua ngomong gitu. Nggak ada gua masih bisa. Ini giliran gue yang kayak fitnah dia ya, dari tadi kayak fitnah. Gak apa-apa, kok Densu emang suka pelupa kan. Tadi satu film sama Mbak Fonny aja. Iya benar. Saya di sini sebagai Susi, sahabatnya Fanny dalam masa kedumbrangan, sedih, kasmaran, selalu ada di samping dia begitu. Sebenarnya itu memang karakter nggak jauh beda dari kehidupan asli. Jadinya nggak terlalu piye-piye gitu. Cuma kadang kalau pas waktu syuting diomelin sama dia karena suka keluar dari skenario gitu. Kayak nyap gitu. Kebablasan gitu dia. Mau. Apa udah nih lagi kan mau ya? Boleh nggak? Apa kode ini lagi? Oh, kontraknya cuma satu film. Memang udah pasti karakter ini kan harus bisa berbahasa Jepang. Ya. Jadi memang tadi awalnya kita berpikir mungkin kita nggak perlu sisipkan dia berbahasa Jepang karena kan dia tinggal di Indonesia. Gue bilang nggak bisa. Dia harus punya teman orang Jepang, dia harus berbahasa Jepang. Dan ada satu adegan ketika dia ketemu istrinya itu, dia harus Jepang yang benar-benar deep dan drama. Akhirnya hadirlah Hiro-san, Hiro-san ini sampai datang ke rumahku dan nge-teach aku langsung setiap hari untuk belajar bahasa Jepang, gitu kan. Jadi pada saat proses itu bahasa Jepang itu kan di lidah kita tuh nggak nyaman gitu. Yes, betul. Dan gua akuin waktu gua latihan bahasa Jepang itu gua sangat kesulitan banget. Saking kesulitannya waktu itu gue pinjam duit ke tetangga tuh. Iya kan? Gak dong. Beda kesulitan ya? Gak usah, beda kesulitan gitu. Tapi overall sih sebenarnya gue waktu itu bukan fokus ke bahasa Jepangnya, tapi gimana caranya si bahasa ini bisa keluar dari lidah gue dengan tidak kaku gitu. So gue berterima kasih banyak untuk Hiro-san. Hiro-san, thank you so much ya. Yes. It must be today I have to say thank you karena dia tuh bukan kewajiban dia sebenarnya. We're not hiring him as a coach and so on, tapi dia helping dari from the heart. So that's why gue appreciate banget dia datang ke rumah gue, dia ngajarin gue. Sebegitu dia kepengen film ini, dia involved di dalam. Padahal itu di luar job desk dia gitu. Yes. So thank you so much ya Hiro-san. Awalnya memang masih kesulitan dan Kotensu
berbahasa Jepang. Tapi apa yang membuat saya sangat kaget dan terharu adalah semakin lama belajar, ya semakin dapat lah, lancar pasti, tapi semakin dapat feel-nya Hajime-san itu ada di dalam dia gitu. Dan terus pas syuting terutama, ya saya ada beberapa adegan nama Densu Hajime-san. Aku kan tahu ya, karena saya sering makan bareng, ngobrol bareng sama Hajime-san sendiri. Jadi terasa beneran ada Hajime-san di dalam Kodensu. Yes. Mungkin teman-teman yang nanti nonton film pasti ngerasain hal yang sama juga. Iya sih, luar biasa. Thank you so much. Kodensu. Siap. Gue kayaknya perlu rukia bro. Abis ini bro. Kenapa? Ada 2 orang yang ngomong dia ada Hajime di dalam gua. Gua sampai nyari di mana. Lu jangan ada lo. Serem banget.